seperti itu teman-teman. Jadi dari beberapa daerah, biasanya teman-teman ada keluarga yang kurang mampu atau memang ada kemampuan dari Pemdanya, itu yang belum terdaftar BPJS didaftarin sebagai peserta JKN dan ditanggungnya oleh pemerintah. Nanti kalau dibuka di mobil JKN-nya dilihat jenis kepesertaannya Kak. Kalau dari pemerintah tuh nanti dia tulisannya PBPU pemerintah daerah ataupun PBI JK. Nah kalau tulisannya itu berarti dari pemerintah. Seperti itu. Oke, selanjutnya Kak aku cek itu udah tadi ya, Kak Sri Yunita. Selanjutnya Kak Sri Yunita, masih Kak Sri Yunita. Terus kayak mana Kak cara cek BPJS-nya aktif atau enggak? Download mobil JKN. Download mobil JKN. Download JKN atau bisa juga lewat Pandawa yang tadi saya sebutkan nomornya 08118 165 165. Nah, teman-teman di situ juga bisa melakukan pengecekan status. Nanti kalau udah di chat WA Pandawanya, nanti dia ada pilihannya tuh, teman-teman mau informasi kah, atau mau administrasi kah, atau mau pengaduan. Jadi bisa cek selain di mobil JKN, bisa lewat Pandawa. Pandawa chat only ya Kak ya, WhatsApp ya? WhatsApp only, nggak bisa di call. Nggak bisa video call. Betul. Oke Kak, ini Kak selanjutnya ada pertanyaannya. Kak kemarin JKN tiba-tiba ke log out, mau login lagi tulisannya Kak tidak terdaftar. Gimana itu ya Kak? Terlog out. Dia terlog out. Mau login lagi tulisannya tidak terdaftar. Itu biasanya untuk login pakai nomor HP ya? Iya, nomor HP. Enggak, login pakai NIK. NIK. Oh gitu. Jadi kalau nggak nomor NIK, nomor kartu. Kalau pastikan NIK-nya benar, kayaknya gitu sih harusnya. Kalau NIK-nya benar, passwordnya benar, harusnya bisa login. Kalau misalnya masih kendala, coba dipakai fitur lupa password. Nah, siapa tahu passwordnya yang salah kan ya. Benar. Kalau lupa nanti bisa dikirim ke email ya Kak ya? Iya benar, nanti bisa ke email. Kemudian daftar baru lewat JKN Mobile, ini Kak Kedal. Daftar baru lewat JKN Mobile, arti kode referral itu apa ya? Oh, kode referral itu kayak kode apa ya? Kode promo tapi bukan ada promonya gitu. Jadi siapa yang ngasih tahu, misalnya teman-teman diajak temennya, ayo dong download mobil JKN gitu. Nanti kan ada masukin kode referral, itu berarti masukin kode mobil JKN si temennya gitu. Tapi nanti terhubung link ke temannya, tapi nggak wajib sih ya? Sih, nggak terlink ya. Bisa wajib, dilewati bisa ya? Bisa di skip aja, itu cuman kayak kamu taunya dari mana kira-kira gitu. Oh gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Kasachi Masop. Mau ganti nama anak di KIS itu gimana ya Kak? Soalnya masih nama nyonya anak gitu katanya. Oke teman-teman, sama bisa tetap Pandawa. Pandawa itu adalah solusi dari segalanya. Kalau mau rubah bisa chat lagi Pandawa, saya baca lagi nomornya 08118 165 165, nanti pilih yang administrasi, nanti ada pilihannya lagi untuk perubahan nama, bisa lewat situ. Atau bisa juga ke kantor sih, itu WA tadi lewat WhatsApp, bisa lewat kantornya BPJS, bisa lewat call center, atau kalau di dekatnya ada FKTP tuh, KTP atau klinik, bisa juga dari situ, nanti dibantu sama teman-teman di Faskes. Oke, jangan lupa tap-tap layar teman-teman yang sedang join di sini, komen-komen di bawah juga. Kalau ada yang terlewat silakan di-typing kembali. Kak, BPJS PBI saya non aktif, udah ke desa disuruh nunggu 3 bulan. Apakah itu sudah pasti aktif kembali? Kebetulan kalau untuk PBI ini kan apa namanya ya? Ranahnya. Iya benar, ranahnya dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah. Jadi saya nggak berani jawab bisa langsung dapat apa enggak. Baiknya teman-teman konfirmasi kembali, bisa lewat desanya ataupun lewat dinas sosialnya. Lebih proaktif gitu ya Kak ya? Iya benar, dari kitanya nggak bisa soalnya. Nggak apa-apa, ditanyakin aja nanti ya beberapa kali. Kemudian dari Kak Suci Humaira, Kak suamiku kan nggak daftar BPJS gratis, tapi di JKN liatnya aktif, itu memang bisa digunakan nggak Kak? Baik, kalau dia sesuai NIK-nya, datanya sesuai dengan data NIK suaminya kakaknya dan statusnya aktif, itu berarti bisa digunakan. Kalau mau berobat, berarti nanti datangnya ke FKTP yang dirujuk atau yang terdaftar. Jadi nanti kan di mobil JKN itu ada kelihatan namanya, statusnya aktif atau tidak, kemudian ada informasi FKTP-nya atau puskesmas atau kliniknya, nanti datangnya ke situ. Gitu, bisa digunakan. Oke, selanjutnya dari Kak Si Baik Hati. Aku punya BPJS dari PU. Kak, kerja kelas 3 itu bisa diganti ke kelas 2 nggak Kak? Dari PU ini
Maksudnya apa ya? PPU, PBPU. Atau Kalau PBPU dari kerja harusnya minimal kelas 2 Kak Kelas Pujan. 2. Iya. Tapi kalau maksudnya dari yang mandiri, yang bayar sendiri itu kelas 3 mau dinaikin bisa. Bisa lewat mobil CKN, tapi persyaratan harus 1 tahun dulu di kelas yang lama. Oke, berarti selama bayar sendiri nggak masalah Iya, ya kalau Kak ya? selama bayar sendiri nggak masalah. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Hesti, Kak kalau mau pindah vaskes pertama bisa lewat WA Pandawa atau harus ke kantor kah? Bisa kalau untuk ubah vaskes bisa lewat Pandawa, bisa juga lewat mobil CKN, nggak perlu ke kantor. Oke, ini selanjutnya tadi ada berapa kali nih bertanya Kak KS18, indikasi seperti apa untuk lahiran normal bisa di cover BPJS? Kalau indikasi medis sebenarnya yang tahu dari dokternya teman-teman. Kebetulan kita berdua enggak dokter. Bukan dokter. Nah, jadi sebaiknya teman-teman konsultasi ke dokternya, ke dokter FKTP-nya. Misalnya terdaftar di Puskesmas ABC. Nah, datangnya ke situ, konsultasi saya sedang hamil, gimana hamilnya ini, apakah bisa lahiran normal atau harus sesar, seperti apa itu nanti dokternya yang bisa membantu menjelaskan. Selama sesuai indikasi Iya. medis pasti dijamin Betul, ya Kak ya? betul. Kalau masalah dijaminnya Dijamin pasti ya? Dijamin pasti. Cuman Masih apakah dijamin. dia lahirannya normal atau Sesar. itu yang tahu dokternya, karena kita nggak dokter. Oke Kak, selanjutnya dari Mama Neno. Mau nanya kalau buat antrian di JKN buat anak gimana ya? Soalnya hanya bisa 1 nama aja di JKN-nya gitu. Solusinya gimana tuh Kak? Berarti dia berbeda ininya. Harusnya bisa sih ya. Harusnya nggak masalah Ibu. Kalau dia satu mobil JKN itu buat satu keluarga, itu harusnya bisa buat satu-satu mau berobat. Nggak harus satu JKN. Maksudnya nggak harus satu mobil JKN gitu. Bisa satu keluarga ya benar, harusnya benar. ya. Per nama benar. bisa menggunakannya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang lain ya, kita masih fokus ke kepesertaan ya boleh. teman-teman sobat JKN. Kak kalau mau aktif lagi gimana? Aktifkan lagi gimana ya? Ini dari Kak Sarika Vanilla. Kalau mau aktifin kembali gimana ya? Kartunya hilang katanya. Kartunya hilang saat ini kita karena memang kalau kartu hilangnya nggak masalah itu sih Nggak ya, nomor masalah, ya, satu benar. nggak masalah ya, kartunya hilang nggak masalah karena sekarang kita berobat bisa pakai KTP. Kemudian kalau mau mengaktifkan lagi ini nonaktifnya kenapa dulu sih sebenarnya? Kalau karena menunggak dibayar aja nanti dia aktif kembali. Tapi kalau misalnya dulu nonaktif dari tempat kerja mau diaktifkan lagi jadi mandiri, nah itu bisa juga lewat chat WA Pandawa atau bisa di call center atau bisa ke kantor BPJS seperti itu. Berarti kalau misalnya dia hilang sebenarnya kartunya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih. Selama aktif juga pasti bisa dipakai ya. Cuman kalau hilangnya bersama dompet, SIM, KTP dan lain-lain tetap harus lapor polisi sepertinya. Bener-bener. Benar. Oke. Oke, selanjutnya nih banyak penanyaan ini Kak. Kak kalau mau hapus tunggakan di mana ya Kak? Ya, dibayar ya. Tadi udah kita bahas ya Pak, nggak apa-apa Iya, kita nggak apa-apa. ulang. Jadi teman-teman sampai saat ini belum ada peraturan ataupun teknik yang menyebutkan bahwa tunggakan bisa dihapuskan. Jadi tunggakan teman-teman tetap menjadi kewajiban. Tapi yang namanya tunggakannya itu ketentuan yang ada adalah hanya ditagihkan sebanyak 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi misalnya teman-teman tunggakannya udah 3 tahun, maka yang ditagihkan itu hanya 24 bulannya saja plus bulan berjalannya saat ini. Seperti itu Pak Fauzan. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Odeng. Kak, aku nggak tahu nomor JKN-nya. Gimana caranya tahu nomor JKN? Katanya. Nggak tahu nomor JKN juga nggak apa-apa, yang penting punya nikah. Teman-teman yang penting punya nikah, punya KTP, nanti dari situ bisa digunakan untuk berobat. Tapi kalau perlu banget nomornya bisa login ke mobil JKN tadi. Nanti dari mobil JKN itu bisa kelihatan nomor JKN-nya, statusnya seperti apa, ataupun informasi kelasnya kelas berapa, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Nyonya Saputra. Bapak Ibu, kalau nama anggota hilang gimana mengembalikannya? Nama anggota keluarganya hilang begitu ya? Nama anggota hilang maksudnya gimana ya Ibu? Hilang dari kepesertaan atau gimana? Atau Boleh buka dibantu. mobil JKN Iya. tidak ada lagi nama anaknya gimana ya? Kalau misalnya tadinya di JKN 5 orang nih peserta mandiri,
kemudian tiba-tiba anaknya hilang satu. Kalau maksudnya nggak muncul lagi di situ, bisa jadi anaknya beralih Bu. Kalau anaknya kerja bisa jadi anaknya udah ikut ditarik ke perusahaan. Atau kalau dapat dari pemerintah bisa juga dia ketarik dari data itu, dia jadi peserta tanggungan pemerintah, datanya jadi terpisah, itu juga bisa. Kak Erna Wirida, selamat siang. Selamat siang Kak Erna. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kedai Janjan. Pernah punya BPJS dari perusahaan tapi sudah tidak aktif, apakah bisa dibikin baru mandiri? Bisa banget. Kak siapa tadi? Kedai. Kak Kedai. Oke, Kak Kedai bisa banget dialihkan jadi mandiri. Kak Kedai bisa melakukan peralihan lewat Pandawa. WA-nya saya ulang ya. 08118 165 165. Itu bisa alih menjadi mandiri. Gampang ya Kak ya? Gampang banget sekarang, lewat WA aja. Lewat WA. Nah, benar. Kak, di JKN ada tulisan tunggakan, tapi BPJS-nya aktif, itu gimana? Enggak, tapi aktif. Ini PBI? Bisa jadi saat ini PBI atau saat ini dari swasta. Kalau bekerja bisa jadi sekarang udah ikut perusahaannya, gitu kan. Tapi kalau yang namanya tunggakan dari dulu peserta mandiri itu tetap melekat dan tetap menjadi tanggungan pesertanya. Tapi kalau sudah aktif dan ada tunggakan mau dipakai, nggak masalah, dipakai aja bisa. Tapi tetap itu kewajiban yang harus diselesaikan. Gitu. Lanjut Kak, ini dari Nyonya Saputra yang tadi komen anaknya hilang. Tapi anaknya masih umur 1 tahun. Pas kemarin saya mau bayar BPJS, saya lihat nama anak saya hilang. Nah, kalau sudah ini kan udah agak spesifik ya, kita perlu data. Jadi saya sarankan Nyonya Saputra bisa akses layanan Pandawa di WA 08118165165. Di situ bisa buat pengaduan untuk menanyakan tentang status anaknya. Ya, gitu ya. Oke, gitu ya Nyonya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Areta. Kak, kalau BPJS APBD mau pindah vaskes keluar kota emang nggak bisa ya? Tanyaannya. Nah, kalau APBD itu sama dengan PBPU Pemda, jadi itu adalah yang ditanggung sama pemerintah daerah. Bisa atau nggak bisanya itu tergantung dari pemerintah daerah. Jadi ada beberapa yang mengizinkan, boleh misalnya nih daerah mana ya? Yang saya paling ingat Bandung, kalau nggak salah tuh boleh. Kalau yang pesertanya itu anak kuliahnya di luar kota, nah dia itu boleh pindah vaskesnya. Diperbolehkan dengan catatan anak kuliah. Nah gitu. Tapi kalau selain dari itu, setahu saya belum ada sih. Jadi kembali lagi ke daerahnya Kak, siapa tadi? Udah lewat ya? Udah lewat. Jadi kalau APBD itu tergantung dari pemerintah daerahnya. Cuman memang mayoritasnya itu bolehnya ke puskesmas gitu. Ini ada komen nih. Nggak boleh keluar kota, maaf. Salah. Ada komen nih dari Senja Terindah. Halo Kak Sika dan Bang Faujan. Halo Senja. Terindah. Boleh disematkan nggak Bapak Ibu nomornya? Boleh. Gimana caranya? 0811. Iya, nanti kalau perlu teman-teman ada perlu administrasi pendaftaran yang tadinya nonaktif mau alih mandiri atau mau pindah vaskes atau bisa mau apa lagi ya, pelaporan misalnya ada anak mau didaftarkan, itu bisa lewat Pandawa. Itu nomornya sudah dipin, bisa dipin nggak ya Kak Paujan? Coba ya. Boleh lewat tadi. Cepet banget memang. Nih nggak bisa ya? Nih, sematkan komentar ini. Nah itu sudah kita semat ya yang dari Kak Faujan PRB. Nah itu 08 itu nomor Pandawa, teman-teman bisa akses untuk administrasi atau mau informasi ataupun mau menyampaikan pengaduan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Risya Marlinda. Kalau status BPJS-nya PBPU dan BP Pemda itu BPJS yang gratis dari pemerintah bukan? Baik, itu bukan gratis, itu tetap dibayar, tapi yang bayarin adalah pemerintah gitu. Jadi yang nanggung iurannya adalah pemerintah. Bukan gratis gitu ya Kak ya? Nggak ada. Kalau BPJS gratis tuh nggak ada, tetap dibayar, tapi sekarang siapa yang bayar gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kembali dari KS 18 nih, masih pertanyaan tentang persalinan. Kalau tanpa indikasi kemudian lahiran normal, apakah bisa di cover BPJS jika fasilitas kesehatan terdekat adalah rumah sakit? Tunggu ya. Indikasi lahiran normal.
tanpa indikasi kemudian lahiran. Setahu saya nih ya, sebagai masyarakat awam memang kalau lahiran biasanya tuh diutamakan yang normal dulu memang ya. Kalau Iya, benar. memang ada penyulitnya baru biasanya dokter menyarankan yang dioperasi. Tetap sih Kak kita mengarahkannya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, kecuali nih kakaknya misalnya HPL-nya 5 hari lagi, ternyata belum 5 hari tengah malam udah pecah ketuban, nah itu silakan dilarikan ke vaskes terdekat, langsung ke rumah sakit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia normal sih saya sarankan, atau sesuai HPL saya sarankan sesuai yang disarankan oleh dokter yang biasa dikonsultasikan, seperti itu. Oke Kak, selanjutnya Taurus Mei. Kalau udah mandiri berubah jadi gratis, yang ngurus puskesmas bisa. Ah, Yang gratis ini maksudnya yang ditanggung pemerintah kan ya? Iya. Tetap teman-teman lapornya ke desa dulu, Iya benar. ke desa. Beberapa bisa puskesmas, tapi yang lebih pasti sih ke desanya aja, karena biasanya perjenjangan laporannya itu dari desa nanti ke dinas sosial, seperti itu teman-teman. Mungkin mumpung sehat bisa diurus ya Kak ya, pelan-pelan ya. Mumpung sehat. Selanjutnya dari anak kedua, Kak cara daftarkan BPJS suami ikut istri. Jadi suaminya mau ikut istri. Kak. Jadi kalau misalnya si kakaknya kerja, suaminya mau ikut tanggungan, berarti kakaknya tinggal lapor ke HRD-nya aja. Bisa lapor HRD, nanti HRD yang mendaftarkan. Tuh. Atau kalau misalnya tapi kakaknya PNS, bisa lapor lewat Pandawa tadi. Nomor Pandawanya ada di komen ya, yang ditautkan, disematkan. Oke. Saya ada pertanyaan dari Kak MT12. Apa langsung masuk ke rekening kita datang ke kantor BPJS-nya untuk klaim? Klaim kita nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Mungkin kakaknya maksudnya kalau BPJS Ketenagakerjaan Iya. atau BP Jam Sostek, mungkin bisa ke kanal sebelah. Kita BPJS Kesehatan benar, ya, Kak, BPJS ya. Kesehatan dan Ketenagakerjaan kebetulan berbeda Kak, jadi kita kurang tahu kalau untuk klaim BPJS Ketenagakerjaannya seperti apa. Oke. Oh ini pertanyaannya dan lanjutannya Kak. Kak cara daftarkan BPJS suami ikut istri PBI. PBI balik lagi berarti kakaknya lapor ke desa dulu. Biasanya kalau udah ada anggota keluarganya yang terdaftar sih lebih mudah ya biasanya. Waduh, Bapak kencengnya ini. Masih kis. Oke teman-teman, kita sebenarnya pembahasannya itu tentang Viola ya Kak ya. Benar, virtual office layanan peserta. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada satu geng atau satu komunitas mau ngurus BPJS, tapi pengen sekalian tanya jawab dengan petugasnya, tapi nggak sempat ke kantor. Nah kita ada kanal layanan yang namanya Viola. Viola ini nanti teman-teman bertemu dengan petugasnya via video conference, bisa lewat Zoom atau lewat Microsoft Teams atau bisa lewat Google Meet, tergantung kebutuhan atau maunya seperti apa. Jadi ini semacam layanan on demand-nya kita. Teman-teman nggak bisanya pagi, bisanya jam 2 sampai jam 3 misalnya, nah itu bisa lewat Viola. Gimana caranya kalau mau Viola? Nah teman-teman nanti bisa ke kantor BPJS yang di kota teman-teman, di daerah teman-teman, nanti bilang aja, atau kita mau dong ada layanan Viola gitu, kita ada 10 atau 15 orang nih di komunitas mau ngurus BPJS. Nah itu nanti bisa kita fasilitasi lewat Viola tadi gitu. Kalau ada pengajian gitu bisa juga ya ya Kak, benar, komunitas sekalian gitu ya. pengajian sekalian dok mau ngurus BPJS, mau ganti nomor HP misalnya, atau mau merubah nama anak, atau mau alih mandiri, nah itu bisa. Nanti teman-temannya sekitar 10 atau 15 ya. Kalau satu orang sih biasanya belum bisa. Minimal ada 10 atau 15 peserta, nanti dibukakan Zoom-nya. Nah, nanti ketemu deh itu langsung sama petugasnya. Bisa langsung nanya. Gitu. Oke teman-teman yang sedang bergabung bersama kami, jangan lupa untuk follow akun ini dan tap-tap layarnya ya, supaya video ini bisa lewat di beranda teman-teman yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ella. Aku BPJS perusahaan, kalau udah nggak kerja bisa pindahin ke PBPU, bisa nggak Kak? Apa persyaratannya? Bisa banget Kak Ella, kalau udah nonaktif dari perusahaan itu bisa Kak Ella alihkan menjadi peserta mandiri. Persyaratannya sih kakak KTP aja ya, kakak KTP sama nomor rekening. Nah itu nanti kalau perubahannya atau proses datanya Kak Ella bisa akses di WA Pandawa, nomornya ada di komen yang disematkan 08118 165 165, nanti bisa lewat situ.
Oke, Kak, selanjutnya ada pertanyaan nih. Eh, dari Kak Dias, nonaktif penangguhan pembayaran baru bisa dibayar tanggal 25. Kalau udah bayar bisa langsung aktif apa nunggu lagi? Enggak, bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman statusnya penangguhan pembayaran karena biasanya nih baru daftar ya. Kelewat ya. Bukan. Lupa. Kalau baru daftar kan nunggu 14 hari nih. Oh, benar. Nah, berarti bisa bayarnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kalau ini misalnya bayar tanggal 25, nanti begitu tanggal 25 bisa siapa tadi ya? Udah lewat lagi. Kak Dias. Kak Dias bayar, itu langsung aktif dan bisa digunakan di FKTP-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Siska Fashion ID. Bu, kalau BPJS Bayi Nyonya sudah lewat dari 3 bulan untuk mengaktifkan kembali gimana? Lewat 3 bulan berarti statusnya udah non-aktif nih ya. Kemungkinan PBI nih, Kak Fojan. Kalau dia PBI, Ibu berarti harus lapor kembali ke kantor desanya. Tapi kalau dia misalnya peserta mandiri atau yang lainnya, peserta dari perusahaan misalnya, itu tinggal diupdate saja datanya, nanti bisa sekalian untuk diaktifasi gitu. Oke, Kak. Terus saya Kak, selanjutnya pertanyaan dari Kak Drama. Gimana kalau lupa email mau masuk daftar Mobile JKN, Pak? Kalau lupa email, berarti kita ganti aja emailnya. Gitu ya? Iya, kalau lupa emailnya kita ganti aja. Itu penggantian emailnya bisa juga lewat Pandawa, ya, lewat WA Pandawa. Nanti pilih administrasi, nanti bisa ada menu-menunya keperluannya apa, termasuk untuk ubah email. Berarti buat email dulu ya? Iya, karena kalau melacak email yang lama bisa sih, tapi jatuhnya pengaduan. Bisa juga lewat Pandawa. Nanti menunya menu pengaduan, gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sasha, Kak, kenapa ya mau bayar iuran sudah terbayar sebagai PPU, tapi cek di JKN bulan 9 terakhir bayarnya? Kalau kakaknya sudah jadi PPU, jadi pekerja di perusahaan, itu enggak kakaknya lagi yang bayar, perusahaannya yang bayar. Dan kalau mau kita bayarkan sendiri juga nggak bisa, itu nanti keterangannya lain dia. Oke, berarti perusahaannya yang berwajib ya? Perusahaannya yang membayar, dan itu kode bayarnya beda dengan bayar mandiri gitu. Oke, Kak. Selanjutnya pertanyaannya dari Kak Siska Fashion lagi, kalau lewat aplikasi bisa ndak aktifkan kembali Bayi Nyonya? Selama dia aplikasi Mobile JKN, kalau Mobile JKN sih belum bisa, Ibu. Tapi Pandawa paling. Tapi Pandawa itu bisa. Kalau dia yang non PBI. Kalau dia PBI berarti harus lapor ulang, daftar ulang lagi ke kantor desanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Kak, ada tunggakan tapi status aktif perusahaan tunggakannya bisa ikut pemutihan enggak ya? Dari Kak Yahya ini ya. Jadi kalau untuk pemutihan Kakak Yahya saat ini kita belum ada. Adanya itu adalah tagihan maksimal. Iya. Jadi kalau misalnya tunggakannya ada 3 tahun, 4 tahun, maka itu yang ditagihkan hanya 24 bulan, kemudian 1 bulan berjalan saat ini. Kalau misalnya saat ini statusnya sudah ikut perusahaan tapi masih ada tunggakan yang lama, itu kakak bisa ikut program rehab cicilannya kita, rencana pembayaran bertahap. Itu untuk cicilan, Kak Yahya bisa daftarnya di aplikasi Mobile JKN. Oke, Kak Yahya, jelas ya Kak. Selanjutnya dari Kak Aya Fatima, Kak, aku ikut rehab sudah jalan 3 bulan tapi sekarang tidak aktif lagi padahal lagi masa penyembuhan, Kak. Itu gimana, Kak? Ini nggak aktif lagi maksudnya apa ada kendala gitu? Mungkin ya pembayaran rehabnya. Iya, bisa jadi apakah pembayaran rehabnya rutin atau enggak, Kak. Kalau misalnya dia kelewatan 1 bulan, berarti bulan depannya lagi kalau mau bayar harus daftar ulang lagi rehabnya gitu. Jadi rehab kalau sudah daftar rehab itu pembayarannya harus rutin setiap bulan. Harus disiplin ya? Iya, kalau dia misal ada kelewatan berarti harus daftar ulang lagi rehabnya, seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Agus Sapriyadi. Maaf Kak, saya kemarin kan PBU, sekarang sudah nonaktif dari perusahaan, mau pindah ke PBI, gimana ya jalurnya? Baik, teman-teman kalau mau PBI itu teman-teman lapornya ke desa, ya, kembali ke desa. Nanti dari desa itu diverifikasi, ada kriterianya sih macam-macam, bisa lebih lanjutnya hubungi kepala desanya. Nanti dari sana diverifikasi, kemudian nanti kalau sudah dari desa, biasanya desanya secara kolektif itu melaporkan ke dinas sosial gitu.
Oke, selanjutnya dari Kak Nia Susilawati. Kalau BPJS baru aktif, nggak bisa langsung daftar online buat ke Vaskes ya? Bisa Baru sih aktif. harusnya Kania nggak masalah. Kalau mau ke FKTP nanti langsung aja ambil antrian online. Tapi ke FKTP, kalau ke rumah sakit harus punya rujukan. Bener, langsung ke rumah sakit ya Kak ya. Selanjutnya ini dari Kak Alvia. Kalau mau pindah ke BPJS Veteran syaratnya apa ya? Veteran itu harus punya piagam veteran biasanya. Begitu Kak. Piagam veteran. Tergantung nih veterannya veteran pejuang kemerdekaan atau veteran yang dari pensiunan TNI. Nah itu agak beda jenisnya. Agak berbeda jenisnya. Cuman paling penting sih kalau dia yang non TNI dia harus punya piagam veterannya. Gitu. Kalau daftarnya saat ini baru bisa di kantor BPJS. Oke Kak, selanjutnya kita pertanyaan yang lain Kak, kita lanjutkan dari Kak Sania. Kak, anak saya dapat surat dari BPJS, di dalamnya isinya sedang dalam pengaktifan, tapi kok belum aktif gitu. Kak Sania ini mungkin boleh dipastiin dulu ya, ini suratnya dari siapa, dari mana, boleh dilihat di kop suratnya. Dan pastiin untuk pendaftaran BPJS Kesehatan itu gratis ya. Benar, gratis. Tidak ada dipungut biaya, benar. Oke, selanjutnya ini masih sama tentang urusan di kantor desa ya, 3 bulan. Benar. Ada tips-tips nggak nih Kak? Harus proaktif ke desanya sih, karena teman-teman kalau PB ini kebetulan ranahnya adalah dinas sosial dan pemerintah setempat, jadi memang teman-teman yang harus proaktif menanyakan statusnya ke desanya, seperti itu. Oke, selanjutnya dari Kak September nih Kak. Kak, gimana caranya tahu kalau ada tunggakan? Oke, untuk mengecek tunggakan teman-teman bisa melalui mobile CKN, bisa login di mobile CKN, itu nanti ada di menu iuran, atau bisa juga lewat WA Pandawa, tetap nomornya 08118165165. Nanti klik yang menu informasi, nanti ada pilihannya untuk informasi iuran ataupun tunggakannya. Gitu. Oke, selanjutnya ini sudah dijawab tadi Kak Sherly ya. Mau ikut PBI. Ini ada rehab nih Kak, mau dijawab atau enggak nih? Kalau ikut program rehab, kenapa total iuran bulan berjalannya selama rehab tiba-tiba muncul setelah selesai program rehab? Kalau ikut program rehab, total iuran bulan mungkin semacam pemberitahuan gitu ya Kak, kayak rekap gitu, bahwa udah selesai gitu ya. Aduh, tunggu ya. Kalau ikut program rehab, kenapa total iuran bulan berjalannya selama rehab tiba-tiba muncul? Sepertinya gitu sih, Kak Fauzan, penginformasian. Bahwa udah selesai gitu ya, semacam resume gitu ya. Iya. Kalau rutin tiap bulan sih harusnya selesai dia. Oke, kalau beralih ke BPJS Mandiri bagaimana Bu? Dari Kak Ame Kitik. Kak Ame Kitik dari mana nih Kak? Maksudnya dari perusahaan mungkin ya? Kalau dari nonaktif mau ke peserta mandiri, teman-teman bisa akses WA Pandawa di 0818165165. Nanti bisa beralih menjadi peserta mandiri. Tuh, tinggal dipilih aja kelasnya mau kelas berapa. Oke. Ini dari Kak Ratna Kurniawati, saya celaka biaya ada yang nanggung. Sekarang PGN dilanjut dengan BPJS. Tapi ada tunggakan, maksudnya op BPJS. Waduh, masih kurang. Boleh di typing ulang Kak, boleh dijelasin lagi lebih rinci di bawah di kolom komentar kira-kira apa ya maksudnya untuk Kak Ratna. Oke, selanjutnya BPJS sebelumnya saya nonaktif, terus ngurus di Pandawa, sudah jadi 1 JKN suami dari kantor. Tapi saya masih nonaktif, bagaimana gitu? Kalau suaminya udah aktif, berarti ibu perlu lapor lagi ke HRD-nya Bu, bilang aja saya punya belum aktif. Nanti dari HRD-nya itu bisa mengajukan untuk aktivasi yang punya istrinya. Gitu. Jadi kalau bekerja di perusahaan swasta atau BUMN kan ada HRD-nya biasanya ya. Nah teman-teman kalau mau menambahkan tanggungan istri atau suami ataupun anak itu lapornya bisa ke HRD-nya. Oke, ini dari pertanyaan yang Kak Kamasutra tadi.
bukan resume, tapi muncul tagihan menunggak selama program rehab gitu. Berarti ada tunggakan lagi gitu ya, muncul Kayaknya gitu ya. muncul tagihan